Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, man 'amila shalihan min zakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Sidina teman-teman lebih hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuruki makpuji ketrigam kalau sesena Allah taala, karena sampai detik hari ini Allah masih karuniakan umur adisi-disinya kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal soleh dan ibadah yang telah kita laksanakan, termasuk sholat Jumat yang kita laksanakan hari ini, ialah salah satu amalan yang dapat menolong kita ya wajib passalama kimatu ketika kita nanti masuk ke dalam kubur, lebih-lebih nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan dia tuhampas salama masyarialina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala melalui alim-alim kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang insyaallah yang akan melawala sebagai isi khutbah pada kesempatan Jumat kali ini, saya ingin mengangkat satu hadis Nabi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Narikukura ni kama lino. Kalau dunia ini sudah kiamat, dunia ini sudah rata, maka seluruh manusia yang sudah meninggal dunia ipamoto mana matu ipasumana boleh diburuna. Dan pada saat itu kita akan berdiri ipatoto ki yasena kiburuta. Tapi akan asa Nabi la tazalu dia tasalai kiburuta. Kita ini mau kemana? Dari kuburan lima utama lino ipatoto ki yasena kiburuta, kita ini mau kemana? Kita akan dibawa menuju kepada mahsyar. Menurut satu riwayat akan rampai di Qur'an,
Satu hari di akhirat itu sama perbandingannya dengan 1000 tahun di dunia. Nah ya ro'etana mati ulama lalang poli kiburuk talentu pada masar itu 10 5 1 tahun na akhirat. Tak bayangkan di tanah mati ulama lalang. Tapi anak nasalah kita, nasalai kiburuk na la tazalu. Nasalai kiburuk na hatta yus'alu an arba, sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Angka 4 waktu pakutana oleh hukum Allah Ta'ala harus kita jawab ini. Yang kodeton yang jawab ya, maka kita akan tersiksa nanti di hadapan Allah dari kuburan di kamar ini. Pertanyaan pertama yang Allah tanyakan, an umurihi fima afnahu. Allah kasih kita umur, nalik hukum Allah Ta'ala umur itu dihabiskan untuk apa? Dapat capologi dia umur taruh. Apakah umur itu dipakai untuk menyembah kepada Allah? Apakah umur itu dipakai untuk menolong agama Allah? Apakah umur itu dipakai untuk tunduk taat kepada Allah? Atau justru sebaliknya, ya umurta tiada hari berlalu tanpa perilaku-perilaku yang sia-sia. Tiada hari berlalu tanpa dosa. Tiada hari berlalu tanpa perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Sayyidina Tobal Fikri dan seluruh adik-adik remaja, saya ingatkan kepada kita semua, jangan biarkan masa remaja kita habis begitu saja dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna, dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Virus corona menyebabkan kita harus belajar di rumah. Kode tak gunakan yang kesempatannya untuk belajar. Kita hanya gunakan kesempatan belajar di rumah itu dengan perbuatan yang tidak baik. Bahkan tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca buku. Maka yakinlah, kita perlu sadar, kita perlu mengerti. Bayangkan sudah 5 bulan orang tidak sekolah. Kalau sampai bulan 1 orang baru masuk, berarti sekitar 9 bulan. Kalau ini terjadi selama 9 bulan itu ya anak-anak tampak dengan karena guru, anak-anak tak dengan karena mengaji, maka yakinlah yang berlisu di mata sekolahnya akan susah kembali ipakat oleh gurunya yang anak tak. Maka di sinilah peran orang tua, tak bantu kasih anak tak, tak didik anak tak pergarangi anak tak. Karena tantangan anak-anak sekarang ada solanya anak tak mempoin, cede-cede, game, HP dan lain sebagainya. Makanya orang tua kalau tidak peduli dengan anak, dalam satu riwayat ada orang tua ahli ibadah papir jamak. Ini ada orang tua papir jamak, suami istri papir jamak. Ketika sampai di akhirat, maka dia bukan Allah Ta'ala mengodahi mereka Ridwan, wahai Ridwan, buka kok pintu surga. Pertama ialah tua karena dia ahli ibadah. Ketika orang tua ini menuju masuk ke dalam surga, tiba-tiba anaknya dari belakang protes, Puan, itu melo pertama-tama teman-temanku surga. Maka dia bukan Allah Ta'ala, magi pun dia. Nah teman-temanmu ahli ibadah, makan jamalahna, makan pakasianna. Maka dia anak-anak toga puan, makan memang pakasianna. Ibadahnya bagus, ahli ibadah, taat beribadah. Tapi ya teman-temanku, dia nak kena jampani kak, dia nak kena peduli kak. Ya aku dia sembahyang di titik bawah mak, dia nak kena mengajari kak, dia nak kena suruh kak. Maka orang tua seperti ini, apa kata Nabi? Waturiha finnar. Orang tua ini dilemparkan, tidak jadi masuk ke dalam surga, tapi dilemparkan masuk ke dalam neraka bersama dengan anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Anak mencaci bagi Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Makanya saya mohon sini kembali fikir. Saya masih ingat teman-teman tamu pimang waktu natuo. Ya kita kira-kira salah orang kampung tak pemiboras, tak pemacek isi. Termasuk madomeng, nanti Allah teman-teman tamu pimang. Tapi ya demo hampir tiap malam madomeng tertinggal. Oke lah. Maka ada yako madomeng ki na deto na halangi ki masempajang. Deto na halangi ki nomor kareso. Maka kalau hanya sekedar menghibur untuk palanya yang kota pura ki makareso seso, maka main domino itu tidak haram. Tapi kalau halangi di mas sempajang, terlambat lagi moto, dia datang sempajang, dia datang makareso, maka pada saat itu dia berubah status menjadi haram. Saya sengaja sampaikan ini supaya kita menyadari ini. Maka
Makanya kepada orang tuaku yang ada di kampung ini mempengajak aja tahu mau. Tidak ada jaminan Islam akan bertahan di kampung baru ini. Riolo kampung baru ini adalah kampung pengaji, tapi sudah mulai bergeser, terjadi pergeseran nilai. Maka kalau orang tuaku tidak menyadari ini mempengajak kaitannya anak kamu HP, hampir tiap anak mana HP, dan itu sangat merusak bagi anak-anak. Ini. Yang kedua yang perlu kita sadari sini teman fikih, umur bukan bertambah. Tasadai umur tak bertambah. Contoh, saya Abdul Muiz 2020 umurku pas 40 tahun. Jika Narapi 2021 berarti umurku 41. Maka dia tahu bertambah umur tak. Si teman dia tak bertambah, tapi umur itu berhitung mundur. Karena umur itu fa iza jaa ajalum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Yaitu umur angka ajalan angka batasna. Narapi waktuna la yastakhirun, tidak bisa mundur, wa la yastaqdimun, tidak bisa maju. Dan tidak ada orang tahu berapa siaga egan umur naliki Allah. Tidak ada orang yang tahu. Sini kembali bikin hadir. Oleh karena itu mari sadari diri kita. Umur itu dari detik ke menit, dari menit ke jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ya Narapi sih tahu umur bukan bertambah, tapi hakikatnya umur tak berkurang. Makanya saya mohon apa kata Nabi? Maka dia minta orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu sadar maka dia itu amatian kepira macawi pun dia lena. Tapi ia mengukeminya terjadi semakin matua semakin caleda, semakin matua semakin mabela boleh masigie, semakin matua semakin tegama dia dah melo sempaja. Maka orang seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kita balik hadis itu, maka itulah orang yang paling bodoh. Kalau kita balik hadis itu, orang yang paling cerdas, orang yang sadar maka dah umur itu makin berkurang dan dia persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kalau dibalik itu pasangannya, berarti ya kalau kata dia nabi lemas sepanjang matuan dia nabi Allah masih gie, makutul masih gie, mabela boleh hukum Allah Taala. Berarti orang itu kategorinya berlawanan daripada kata cerdas itu tadi. Ini sini kembali bikin. Makanya mari kita sadari ini. Khairun nas, si kanjang-kanjang atau nasana kita, man tala umru wa hasuna amalu, malampi umuru na kanjang malana, wasarrun nas, si jakjakna atau nasana kita, malampi umuruna, man tala umru wa sa'a amalu, malampi umuruna dia kia baca amalanna. Inilah orang yang paling jelek kata Nabi. Makanya mari kita sadari diri kita, saya ini masuk kategori apa ini? Saya masuk kategori yang mana? Ini yang pertama yang akan ditanyakan nanti di hadapan Allah. Makanya jangan biarkan umur kita berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, yang akan ditanyakan nanti di hadapan Allah, wa an jismihi fima abalahu. Jismi, tubuh, jasad, jisim, jasad. Ia matulan rawaleta ikutanai, aga puranita matatta, aga purana kalinga cerita, aga purana katali mata, aga purana cerita ya ceta, aga purana mata dalam hatitta. Jismi itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a sininna purayan kalinga, dua itu kalinga cerita dia ceminaja. Wal basara sininna purayan mata, dua itu nita mata dia ceminaja. Wal fuada yang kurang mata dalam hati, dua tomi mata dalam hati dia ceminaja. Sininna purayan kalinga, sininna purayan mata, sininna purayan mata dalam hati. Kullu ulaika kana anhu masula. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu berbicara dosa, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak punya dosa. Kullu bani Adam khatoya kata Nabi, tungkak tahu ke mana dosana. Oleh karena itu apa kata Nabi? Orang yang baik, orang yang pernah salah, lalu dia sadari kesalahan itu, lalu dia perbaiki dirinya. Jadi ada tiga kategori orang yang baik. Dia sadari salahnya, dia pernah salah, dia sadari kesalahan, kemudian dia berusaha memperbaiki kesalahan itu. Nah, oleh karenanya yang bicara dosa yang kemudian bila tobatkan dosa atau hukum Allah Taala, yang pertama kita lakukan mandi tobat. Diajarkan dalam ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, angkayasam diuk tobat. Sama dengan mandi junub. Caranya bagaimana? Kita sisa berniat. Saya berniat mandi tobat karena Allah. Tapi kau ilah di kamar mandi yang ada WC, yang ada kloset, dia lawat di dalam pakal lidah asal lakukan Allah Taala. Karena asal lakukan Allah Taala dia lawat di kau ilah kamar mandi. Haram hukumnya disebutkan nama Allah. Termasuk membaca Quran dan membawa HP yang ada
tulisan Quran itu tidak boleh dalam WC. Bapak Ibu sini tahu ada bikin hadir. Kemudian sudah kita mandi tobat, sampainya sunat tobat minimal 2 rakaat. Sudah kita sampainya tobat, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Inilah astagfirullah ilallah. Nasa nabita. Ia tobat tak lori pun Allah Ta'ala nasa nabita. Lalu nasi sesuatu 70 kali. Ada hadis mengatakan 100 kali. Nabi menasana saya tempat dosana, dijamin masuk surga, dijamin keselamatannya dunia akhirat. Napau alena, saya bertobat kepada Allah lebih 70 kali, lebih 100 kali sehari semalam. Tanya diri kita, apakah ini kita orang yang diampuni, sudah dijamin keselamatan, sudah dijamin masuk ke dalam surga? Kalau tidak, maka saya mohon sini kepada fikir, gunakan, jangan biarkan satu hari berlalu kecuali kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu di sini dalam roaleta. Nasabaya dalam roaleta matu aku dari mana pun Allah Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya roti mutta matu natutup kung Allah Ta'ala timutta. Tanya roti mutta bicara. Agat ta bicara matu rasulun 5 ta. 5 matu wa tukallimuna aydihim. Bicara 5 na wa tashhadu arjuluhum. Ajena matu menjadi saksi di roda Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga yang akan ditanyakan di hadapan Allah, wa an ilmi ma amilati patisengan. Makanya kepada saudara-saudaraku yang hadir, keluarga yang sekolahnya sampai sarjana, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu tidak sedikit. Kenapa? Ya sekolah tamantu ya patisengan tanah kutanaki pun Allah Ta'ala. Apa yang sudah kau lakukan dengan ilmumu? Apakah kau gunakan ilmu itu untuk menolong agama Allah, atau justru mupakai merupakan disengenge untuk pakatulutuli pada tempat? Karena ia dia sengge patisengan, ilmu itu hakikatnya 2. Ilmu itu hakikatnya 2. Pertama, yang engkau patisengan natawe, dia semakin sadar Allah itu siapa dan dia semakin tunduk kepada Allah. Yang kedua, dia semakin nasadari alena bahwa dia adalah orang yang tidak ada artinya di hadapan Allah. Tapi kalau engkau tahu, dia gunakan sekolahnya, dia gunakan jabatannya, dia gunakan kedudukannya untuk papakomak pada rupa tahu, untuk kalesegi pada rupa tahu, maka orang seperti ini masih sama terus dimudik dan Allah Ta'ala kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kemudian, wa an mali warang parang. Ya orang parangnya umru cicim ikutanai, watak kaleta cicim ikutanai. Pati sengat tak cicim tapi warang parang 2 pakutanana. Wa an mali warang parang. Pakutanana yang pertama, min ainak tasabahu pekogi batemu lolongan warang parang. Apakah harta itu, apakah warang parang itu dilolongan dengan cara yang halal, ataukah dengan cara haram, ataukah dengan cara subhan? Setelah ditanyakan bagaimana cara memperoleh harta itu, maka akan ditanyakan yang kedua, wa ma anfaqahu, kau belanjakan di mana harta itu? Kau belanja yang orang-orangnya. Ada orang ditanya, kau dapatkan harta itu dari mana? Maka dia, saya pegawai, saya magalung, saya mandara. Oke, lolos. Tapi ketika ditanyakan, kau belanjakan harta itu di mana? Maka di sini banyak orang nanti akan masih dioloda pun Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, akan rampet lagi alena panitia masih kita pegawai syarata. Maka ada kurang mupi tentu tahu untuk makaroba. Tapi terutama keluarga yang rumah pelo, tarik kerja dari pangali pelo kasih tahu. Siapa ahli pelo kasih tahu. Desi senale akalam maka dari makaroba pada adikku. Berapa? Siapa pangali pelo kasih tahu. Coba-coba tarikin. Yang kebasana surya tapelo, yang kebasana sempurna tapelo atau pelo masoli tarikin nih. Bintang mas, anggaplah 10.000 satu bungkus. Dalam 1 bulan itu berarti kalau 10.000 satu hari berarti 300.000. 300.000 satu bulan dikali 12 bulan berarti 3.600.000. Nah yang dibayar di masjid ini saya yakin tidak sampai 2 juta untuk per tahun. Jadi tidak masuk akal. Jadi kau tak tahu, hati-hati, jangan sampai gara-gara pelo matu yang pernah saya kira sudah mendina bukan Allah. Maka roba di sini kembali pikir. Karena sabaya itu parobat tamantu itu akan menjadi kendaraan di matu dan sudah mendina bukan Allah Ta'ala. Saya kira inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menata diri kita, menata anak-anak kita, karena anak-anak adalah merupakan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-basirun nasir was-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda ala al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba was zina wal qahta'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma